Selamat datang. Oke, kita semua tahu ya, sekarang ini kan era digital. Rasanya hidup kita ini udah nggak bisa lepas dari internet. Nah, pertanyaannya, di tengah semua ini, gimana caranya generasi muda muslim kita menavigasi kompas moral mereka? Di pembahasan kali ini, yuk kita bedah bareng-bareng tantangan unik yang mereka hadapi, dan kita coba lihat gimana pendidikan Islam bisa jadi semacam fondasi yang kokoh buat masa depan mereka. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang jadi inti dari semua obrolan kita. Pertanyaan ini penting banget untuk membuka diskusi kita tentang era disrupsi yang kita hadapi sekarang ini. Jadi, kemajuan zaman ini sebenarnya ancaman atau malah jadi peluang besar buat moralitas generasi muda kita? Yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita sering banget dengar istilah era disrupsi. Tapi, apa sih sebetulnya artinya? Dan kenapa era ini sering dibilang kayak pedang bermata dua? Di satu sisi ada peluang, tapi di sisi lain ada ancaman yang nggak main-main. Jadi gini, era disrupsi itu bukan cuma soal gadget baru atau aplikasi keren. Bukan, ini tuh soal perubahan besar-besaran di semua aspek hidup kita yang dipicu oleh digitalisasi. Cara kita kerja, cara kita belajar, bahkan cara kita ngobrol satu sama lain, semuanya udah berubah total. Dan ini tentu aja menuntut sistem pendidikan kita untuk ikut beradaptasi. Dan beradaptasinya harus cepat. Nah, disinilah kita lihat dua sisi koinnya. Di satu sisi, positif banget. Teknologi membuka pintu buat pembelajaran yang lebih personal, guru jadi fasilitator, dan kita punya peluang besar buat menciptakan generasi unggul. Tapi, di sisi lain, arus informasi yang super cepat dan tanpa filter itu bisa bikin moral merosot. Belum lagi munculnya gaya hidup yang hedonis dan serba konsumtif di kalangan anak muda. Jadi dilema banget kan? Oke, sekarang kita geser dari teori ke realita. Seberapa parah sih sebenarnya krisis moral yang katanya kita hadapi ini? Coba kita lihat datanya, ya, biar kita paham skala masalahnya, terutama di dunia online yang udah kayak rumah kedua buat generasi muda kita. Wow, lihat angka pertama ini, hampir 100%. Tepatnya 99,16% generasi muda di Indonesia itu pengguna internet. Artinya apa? Artinya mereka terpapar dunia maya hampir setiap saat, non-stop, baik itu konten positif maupun negatif. Semuanya masuk terus-terusan. Terus, waktu mereka online itu dipakai buat apa aja? Nah, ini dia jawabannya. Sebagian besarnya, hampir 90% dihabiskan di media sosial. Ini poin yang sangat-sangat penting. Karena kita tahu sendiri, media sosial itu tempat di mana risiko moral dan sosial bisa berlipat ganda dengan cepat. Sekarang, biar lebih terasa lagi risikonya, saya mau tunjukkan satu angka. Coba lihat, 3.178. Angka apa ini? Ini bukan sekedar angka statistik biasa, teman-teman. Di balik angka ini, ada cerita yang serius. Ya, angka tadi itu adalah jumlah kasus kekerasan seksual online terhadap anak yang dilaporkan ke KPI. Dan itu cuma dalam rentang 4 tahun, dari 2016 sampai 2020. Inilah kenyataan pahit di balik data. Setiap satu angka itu mewakili satu anak, satu kasus nyata yang terjadi di dunia digital. Dan bahayanya nggak berhenti sampai di situ. Sumber yang kita rujuk juga mengidentifikasi banyak banget kerentanan lain. Mulai dari cyberbullying, privasi yang dilanggar, paparan konten pornografi, kejahatan siber, sampai dampak yang serius banget ke kesehatan mental mereka. Oke, jadi kalau masalahnya udah separah ini, akarnya di mana? Apa penyebab utamanya? Yuk kita telusuri lebih dalam, dan kita akan fokus ke salah satu pilar yang paling penting, yaitu sistem pendidikan kita. Nah, ini dia masalahnya. Ada ketidakcocokan yang besar. Dunia di luar sana berubah dengan kecepatan kilat, tapi banyak metode pendidikan kita masih terjebak di cara-cara lama yang mungkin udah nggak relevan lagi. Kesenjangan inilah yang menciptakan semacam kekosongan moral. Anak-anak muda kita jadi nggak punya bekal yang cukup untuk menghadapi dunia digital yang rumit. Perbandingan ini nunjukin banget pergeseran yang harus kita lakukan. Kita harus pindah dari model klasik, di mana guru itu satu-satunya sumber ilmu, ke model modern, di mana guru perannya lebih sebagai fasilitator. Guru nggak lagi cuma ngasih jawaban, tapi ngebimbing siswa untuk nemuin jawabannya sendiri di tengah lautan informasi. Dan ini membawa kita ke inti dari pembahasan ini. Gimana kalau solusinya itu bukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi sesuatu yang sudah teruji waktu? Di sini, pendidikan Islam bukan dilihat sebagai sesuatu yang kuno, tapi justru sebagai kerangka kerja yang dinamis dan sangat relevan untuk menjawab tantangan moral zaman sekarang. Yang perlu dicatat ya, tujuannya itu bukan untuk menolak teknologi, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai moral yang abadi ke dalam dunia modern ini. Jadi, pendidikan Islam ini bisa jadi semacam jangkar, fondasi yang stabil buat anak muda kita waktu mereka menjelajahi dunia digital.
Terus gimana cara praktisnya? Nah, sumber ini menjelaskan ada 4 langkah. Pertama, pahami dulu tujuannya. Kenapa sih kita harus bermoral? Kedua, tahu konsekuensinya. Apa akibat dari perbuatan baik dan buruk? Ketiga, dan ini penting, biasakan. Latih perilaku moral itu setiap hari sampai jadi kebiasaan. Dan terakhir, ambil tanggung jawab penuh atas semua tindakan kita. Yo, kita bedah lagi solusinya lebih dalam. Pembentukan karakter dan moral itu kan nggak bisa sendirian. Proses ini sangat bergantung pada kerjasama dari 3 lingkungan penting yang harus saling mendukung. Ini dia 3 pilarnya, 3 fondasi krusial untuk membangun karakter anak. Ada keluarga, lingkungan rumah, lalu sekolah, lingkungan formalnya, dan terakhir, masyarakat, lingkungan sosial yang lebih luas. Semuanya itu berawal dari rumah. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama. Disinilah fondasi moral paling dasar diletakkan lewat kebiasaan sehari-hari, contoh dari orang tua, dan interaksi yang membentuk cara pandang anak tentang apa yang benar dan salah. Berikutnya adalah sekolah. Tugas sekolah adalah memperkuat fondasi yang udah dibangun di rumah. Kuncinya, pendidikan moral itu jangan cuma jadi satu mata pelajaran aja, tapi harus menyatu di semua pelajaran dan jadi bagian dari budaya sekolah itu sendiri. Nah, yang terakhir, masyarakat. Ini adalah tempat ujian di dunia nyata. Nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan sekolah bakal diuji di lingkungan sosial. Makanya, penting banget punya lingkungan masyarakat yang sehat dan positif, karena ini akan sangat memperkuat perilaku moral yang baik. Jadi, kesimpulannya, seperti yang diringkas dengan sangat baik di kutipan ini, pendidikan Islam yang dihidupkan kembali dan disesuaikan dengan zaman bisa berfungsi sebagai benteng pertahanan, benteng moral yang melindungi generasi muda kita saat mereka menghadapi dunia modern yang penuh tantangan ini. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah kita lihat masalahnya, datanya, dan solusi yang ditawarkan, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apa peran kita masing-masing sebagai orang tua, guru, teman, atau anggota masyarakat dalam ikut membangun fondasi moral yang kokoh ini untuk generasi penerus kita?